tadi kan kita udah dengar ya sebenarnya cara-cara bagaimana caranya menyembuhkan atau gimana caranya kita bisa meminimalisir resiko dengan cara deteksi dini supaya bisa diintervensi lebih awal dan sebagainya. Nah dok, yang pengen kita tanyain juga nih biar sobat kata dokter tahu, sebenarnya penanganannya tuh pakai apa sih dok? Apa ada alat atau ada nama tindakannya dok? Apa sih yang dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki atrial fibrilasi ini dok? Oke, jadi kalau menurut guideline, kita bicara guideline atau aturan dari aturan resmi mengenai gangguan irama jantung, Ya. maka semakin dini tata laksananya akan semakin baik. Oke. Ya. Jadi kita bisa berikan terapi obat-obatan untuk mencegah supaya gangguan iramanya tidak muncul. Oke. Kemudian berikutnya, tadi sudah disebutkan ya, atrial fibrilasi meningkatkan resiko stroke. Maka Oke. pasien dengan gangguan irama jantung, atrial fibrilasi, harus minum pengencer darah untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi stroke. Oke. Kalau dengan obat, kalau dengan terapi yang ada tidak berhasil atau keluhannya masih muncul, maka ada pilihan lain. Oke. Pilihan lainnya berupa kita lakukan terapi kateter ablasi. Oke. Kateter ablasi itu, saya suka cerita ke pasien, gangguan atrial fibrilasi berarti ada yang konslet di jantungnya. Oke. Listrik jantungnya, kabel-kabelnya tuh sudah tidak normal. Oke. Ya, misalnya kalau kayak di rumah tuh, kalau kabel-kabel yang tua itu kan lapisan isolasinya sudah terkelupas, maka gampang sekali menimbulkan konslet atau gangguan. Nah, ini juga seperti itu. Kateter ablasi adalah tindakan supaya kita memperbaiki kabel-kabel yang tidak normal itu, supaya gangguan iramanya tidak muncul kembali. Ya, provokatornya biasanya atau gangguan iramanya di keempat pembuluh darah paru atau vena pulmonalis yang itu yang kita koreksi, kita perbaiki supaya gangguan irama atrial fibrilasi tidak muncul kembali. Tetapi yang harus menjadi perhatian, tindakan ini hanya satu bagian dari manajemen atrial fibrilasi. Saya sudah bilang, Bapak Ibu sudah dilakukan terapi kateter atau minimal sudah minum obat, tetapi masalah tidak selesai. Kalau masih ngoroknya nggak diatasi, kalau obesitasnya nggak diatasi, kalau darah tingginya nggak diatasi, bisa nggak 3 tahun, 5 tahun lagi datang dengan keluhan lagi? Bisa. Jadi, pertama, memang faktor resikonya harus diatasi, harus dikendalikan dengan baik, ditambah obat, dan ditambah terapi tindakan. Kalau misalnya kita temukan dalam kondisi dini, setelah tindakan, mungkin tidak perlu minum obat sama sekali. Jadi, hanya mengendalikan faktor resiko. Ya, seperti itu Andira. Memang perkembangan teknologi itu benar-benar pesat dan sebenarnya kita bisa didukung oleh alat-alat tersebut ya dok. Oh, satu lagi tuh. Ternyata smartwatch ini sudah di-endorse sama American College Cardiology. Jadi dokter-dokter jantung di Amerika itu sudah meng-endorse penggunaan smartwatch untuk diagnosis atrial fibrilasi. Ya, karena begitu tingginya pasien dengan gangguan irama ini, dan dengan kecanggihan yang ada, sebenarnya kita sangat dipermudah untuk diagnosis atrial fibrilasi. Saat ini untuk gangguan irama atrial fibrilasi, ada 2 jenis kateter ablasi. Yang lama kita kenal dengan radio frequency ablation atau kateter dengan energi panas. Jadi itu kita koreksi gangguan iramanya dengan kateter dengan menggunakan energi gelombang radio, menghasilkan panas bisa sampai 50 derajat biasanya gitu. Ya, jadi saya suka cerita ke pasien tuh kayak di solder, Bu. Jadi kita koreksi supaya gangguan iramanya balik normal lagi. Tapi dengan teknologi yang terbaru, selain menggunakan energi panas, kita juga punya yang namanya cryoablation atau menggunakan balon dingin. Ya, balon dingin ini justru kebalikan. Kalau tadi suhunya panas, ini dingin, bisa mencapai minus 50 derajat. Ya, dengan cara ini kita mengkoreksi gangguan iramanya supaya atrial fibrilasinya tidak timbul kembali. Apa kelebihannya? Dengan menggunakan cryoablation atau balon dingin ini, prosedurnya jadi jauh lebih singkat. Kalau dengan radiofrekuensi atau dengan kateter yang panas, mungkin kita sekali tindakan pasien atrial fibrilasi itu membutuhkan waktu 3 jam atau lebih. Tetapi kalau misalnya dengan balon dingin atau cryoablation, tindakannya bisa dipersingkat, ya, bahkan bisa kurang dari 2 jam atau cuma 1,5 jam saja.
Kemudian berikutnya, karena tindakannya lebih singkat, tentu saja resiko komplikasi dan resiko untuk efek sampingnya jadi lebih minimal dibandingkan dengan yang radio frekuensi atau cara yang lama seperti itu. Dua metode ini sama-sama bagus. Artinya dari segi efektivitas keberhasilannya sama. Ya, jadi baik menggunakan radio frekuensi atau menggunakan cryo, dua-duanya efektivitasnya sama. Tetapi ada syaratnya. Yang bisa dilakukan cryoablasi ini adalah cryoablation kalau pasien dengan stadium atrial fibrilasi yang masih ringan. Stadium dini. Ya. Sedangkan kalau yang memang sudah lebih lanjut, tentu saja cryo ini punya keterbatasan. Jadi lebih banyak menggunakan radiofrekuensi. Jadi teknologinya dua-duanya saling melengkapi, tetapi kalau untuk yang stadium dini atau stadium awal dari atrial fibrilasi, karena memang lebih sederhana, prosedurnya juga lebih cepat, maka cryo dalam hal ini lebih unggul dibandingkan radiofrekuensi. Sedangkan kalau udah stadium lanjut, radiofrekuensi akan lebih unggul dibandingkan cryo. Seperti itu. Nah kita bisa kalau misalkan mau ngarahin ada keluarga yang mau cryo, bisa cryo di mana nih dok? Kebetulan di Eka Hospital ya memang kita satu-satunya rumah sakit yang punya cryoablation untuk saat ini untuk terapi kateter ablasi. Seperti itu. Bisa langsung ketemu sama dokter Jansen ya, sobat kata dokter. Pokoknya kalau udah berdebar, berulang, terus udah dilakukan tadi semua yang dikatakan oleh dokter Jansen, nggak habis olahraga, nggak habis marah-marah, tidak habis berantem, tapi kok berdebar terus ternyata punya beberapa faktor resiko, termasuk mengorok, udah gitu mungkin diabetes atau obesitas tuh. Kita sadar diri aja, kita nggak boleh denial ya, sobat kata dokter. Kalau kita udah tahu nih ternyata berat badan kita agak berlebih, terus kita ternyata konsumsi alkohol, tidur kita tidak berkualitas, kita harus melakukan pengecekan lah ya dok, lalu supaya bisa dilakukan intervensi dini. Nah dok, sebelum kita akhiri nih sesi kita hari ini,